Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya atas nama Firhat Ramadan dengan NIM C1G020084, dan di sebelah kiri saya atas nama. Perkenalkan, nama saya Desi Maulina, NIM C1G020063. Saya Bayi Apna Askuriningsih dengan NIM C1G020049. Dengan ini kami persembahkan untuk materi yang poin yang pertama, masyarakat desa dan perkembangannya. Terima kasih. Hai, sebelumnya saya akan menjelaskan poin yang pertama. Yang pertama itu pengertian masyarakat desa. Masyarakat desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan hak usul dan adat istiadat yang diakui pemerintah nasional berada di daerah kabupaten itu. Nah, menurut pendapat Sutarjo Kartodikusumo mengemukakan pendapatnya, yaitu desa adalah suatu kesatuan hukum yang dimana yang bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintah itu sendiri. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu ciri-ciri masyarakat desa. Yang pertama, hubungan warganya sangat erat. Contohnya seperti gotong royong. Jika suatu desa itu melakukan gotong royong, pasti akan melakukan saling membantu sehingga terjadilah hubungan warganya yang sangat erat. Yang kedua, pada umumnya hidup dari hasil pertanian. Karena kita hidup di desa sehingga hasil pertanian kita sangat banyak. Yang ketiga, sistem kehidupan kelompok berdasarkan sistem kekeluargaan. Yang keempat, cara bertani belum mengenal mekanisme pertanian. Dan yang kelima, orang yang berusia tua memegang peran penting pada tradisi disebut pemimpin normal. Yang keenam, sistem pengendalian sosial sangat kuat sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar ditimbangkan. Dan yang terakhir, rasa persaudaraan yang sangat kuat antara masyarakat sehingga timbullah saling tolong menolong. Di kehidupan masyarakat desa, Indonesia mempunyai sistem kehidupan pada umumnya yang berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, sifat masyarakat desa yang bersifat homogen. Seperti dalam hal mata pencarian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Contohnya kerja bakti ada dua macam. Yang pertama ada kerjasama dalam pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari inisiatif warga masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kerjasama untuk pekerjaan-pekerjaan yang timbulnya tidak dari inisiatif warga itu sendiri. Poin yang keempat, kehidupan masyarakat pedesaan terdapat beberapa gejala-gejala sosial. Yang pertama, ada konflik atau pertengkaran. Yang kedua, ada kontroversi atau pertentangan. Yang ketiga, kompetisi atau persiapan. Poin yang kelima, karakteristik masyarakat desa. Secara umum, dalam kehidupan masyarakat pedesaan dapat dilihat beberapa karakteristik yang dimiliki, sebagaimana dikemukakan oleh Ruek dan Warren dalam Jefta 1995, yaitu yang pertama, mereka memiliki sifat yang homogeni dalam hal mata pencaharian, nilai budaya, sikap, dan tingkah laku. Yang kedua, faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Misalnya, adanya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa di kelahirannya. Yang ketiga, hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dan jumlah anak pada keluarga ini lebih banyak. Menjelaskan pada poin yang terakhir, yaitu masyarakat desa dan berkembangnya. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu desa. Dalam pengertian secara umum, desa dijelaskan sebagai lingkupan terkecil yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Perkembangan desa menjadi titik penting dalam pembangunan sebuah negara karena berkembangnya sebuah desa diharapkan mampu untuk mengatasi dan diharapkan mengurangi permasalahan yang dihadapi di kota. Maka untuk itu dalam sistem secara umum dijelaskan bahwasanya pemerintah berkinerja untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan desa demi mencapai berkembangnya desa sebagai wujud dasar untuk berkembangnya suatu negara. Maka untuk itu di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya ada tingkatan perkembangan desa, yaitu tingkatan yang pertama yaitu adalah swasembada, terus tingkatan yang kedua adalah swakarya,
Terus tingkatan yang ketiga adalah swadaya. Poin yang pertama adalah tingkatan yang pertama adalah swasembada atau biasa disebut dengan desa maju atau berkembang, merupakan desa masyarakat yang dinilai mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa, baik sumber daya alam maupun fasilitas yang disediakan. Terus selanjutnya pada poin yang kedua yaitu swakarya. Swakarya termasuk desa yang tingkatannya berada di desa swasembada. Desa swakarya adalah desa yang sedang dalam tahap perkembangan pola pemikiran yang mulai terbuka dan memiliki sarana yang mampu meningkatkan perekonomian, pendidikan, dan bidang lainnya. Terus poin yang terakhir yaitu swadaya, yaitu disebutkan sebagai desa yang tertinggal, yaitu daerah yang ditinggal terisolir sehingga pemikiran masyarakat lebih primitif dan tertutup dari segala pengaruh dunia luar. Masyarakat juga masih berpegang teguh dengan kepercayaan adat serta minim dalam sarana dan prasarana. Terus poin yang terakhir, bagaimana cara kita mengenali potensi untuk perkembangan desa. Di sini kami hanya merangkum 2 poin saja, yaitu yang pertama yaitu melihat kondisi sumber daya alam. Kenapa pada semestinya kita harus memilih potensi untuk perkembangan desa itu, kita harus melihat sumber daya alam, karena pada dasarnya sumber daya alam merupakan objek utama untuk bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dan fasilitas yang berada pada desa tersebut. Terus selanjutnya yaitu poin mengetahui kemampuan sumber daya manusia. Nah, poin yang kedua ini sebenarnya bertimbal balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia, karena pada dasarnya sumber daya alam bisa digunakan atas dasar adanya pengelolaan, dan pengelolaan itu tertuju pada sumber daya manusianya. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan untuk menyaksikan video singkat yang kami buat dari kelompok 3. Untuk itu, sebelum kami akhiri, kami ucapkan permohonan maaf bila ada yang kemudian kami sampaikan banyak kekurangan, dan kami mohon saran dan kritiknya. Untuk itu kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.